Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua, Pagi Pak Guru. gimana kabar? Sehat alhamdulillah. Sebelum mulai mata pelajaran kali ini, ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di pelajaran kali ini kita akan membahas tentang berpikir kritis. Pernah atau sering kita tidak sadar bahwa seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di bumi ini itu, materi kali ini kita membahas tentang berpikir kritis. Apa yang dimaksud dengan berpikir kritis? Ada yang sudah tahu? Sudah tahu Pak Guru? Belum tahu Pak Guru. Ya, berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap refleksi dan kemampuan yang memadukan keyakinan dan tindakan. Dalam Al-Quran juga terdapat tentang bagaimana cara berpikir kritis, yaitu dalam Quran surat Al-Imran ayat 191 sampai 190 sampai ayat 191 yang berbunyi, inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab alladzina yadhkurullaha fi man wa qu'udan wa ala junubihi wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqna hada batilan subhanaka fakina wakina adzabannar, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semuanya dengan sia-sia, maha suci Engkau, lindungilah kami dari segala siksa api neraka. Jadi di dalam surat tersebut kita diberi akal dan pikiran sehingga kita harus senantiasa selalu menggunakannya dengan bijaksana. Adapun beberapa manfaat daripada berpikir kritis, yaitu diantaranya adalah yang pertama dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah. Yang kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan manusia. Yang ketiga, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengembangkan iptek. Terus menemukan jawaban dari misteri ciptaan Allah, mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala dan fenomena alam. Kemudian semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan, semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner, semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Pak Guru mau tanya, maksud dari orang yang termasuk
yang termasuk yang termotivasi menjadi orang yang tervisioner itu gimana? Orang visioner itu adalah orang yang mempunyai pandangan ke depan, yang mempunyai gagasan ke depan, dan selalu berpikir dengan memperhatikan sebab dan akibat. Jadi orang visioner adalah orang yang selalu mempunyai pandangan ke depan, selalu mempunyai gagasan lebih maju. Ya, begitu. Oh ya Pak, makasih. Iya, sama-sama. Terus kemudian kita lanjut ke sikap dan perilaku berpikir kritis. Dengan berpikir kritis, maka tentunya kita memiliki sikap yang lebih bijaksana. Karena setiap apa yang kita lakukan, kita selalu berpikir dengan melihat sebab, akibat, dan nanti dampak daripada apa yang akan kita lakukan. Sehingga kita lebih berhati-hati lagi dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, dan apa yang menjadi pengerem atau penghambat kita untuk melakukan hal-hal yang kurang baik kepada sesama ataupun kepada makhluk hidup lainnya. Dan kita harus menerapkan perilaku berpikir kritis di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang baik dan mulia. Pak Guru, tanya lagi. Ya, gimana? Cara berpikir kritis yang baik itu gimana sih Pak? Oh, berpikir kritis yang baik. Ya, begini, berpikir kritis yang baik adalah sikap dan perilaku yang terpuji, yang harus dikembangkan, yang harus kita terus merasa bersyukur kepada Tuhan semesta, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah akal yang sehat sehingga kita dapat berpikir sebelum bertindak. Jangan bertindak baru berpikir. Terus kemudian senantiasa bersyukur karena anugerah alam semesta ini diciptakan dengan begitu luas, begitu banyak aneka ragam yang di dalamnya bisa dimanfaatkan oleh manusia dengan bijak. Tidak merusak alam, tidak mengeksploitasi lingkungan secara berlebihan, dan menjaga ekosistem yang ada. Terus kita harus selalu berserah diri kepada Tuhan, mengingat hari akhir. Kita harus selalu mengingat adanya hari pembalasan, supaya kita bisa selalu mawas diri atau selalu kita bisa menjaga dari hal-hal yang kurang baik. Begitu. Oh, berarti harus banyak-banyak bersyukur ya Pak Guru? Betul Pak Eko, betul sekali. Itu kita harus selalu bersyukur, berserah diri, sehingga dengan demikian kita menjadi pribadi yang baik di mata masyarakat, di mata keluarga, dan di mata Tuhan kita. Baik di mata Tuhan, tentu kita menjadi pribadi yang soleh, solehah. Murid-murid semua harus menerapkan sikap berpikir kritis di dalam setiap kehidupan sehari-hari. Terus ada lagi? Ya, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai perilaku keseharian dengan berpikir kritis. Seperti yang tadi sudah saya sedikit sampaikan, yang ditanyakan oleh Keke, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sedikit menambahi, kita harus senantiasa berupaya meningkatkan amal perbuatan kita menjadi sebuah amal yang baik atau amal solihah atau solih, menjauhi kemaksiatan demi kemaksiatan, menjauhi minuman keras dan narkoba, obat-obatan terlarang, semuanya dijauhi. Kalian masih muda, kalian murid-murid pilihan yang terbaik. Semoga itu bisa menjadikan kita lebih iman, lebih takwa, dan lebih
menghormati orang tua kita, karena semua yang berbau kemaksiatan itu tidak ada manfaatnya. Oleh sebab itu kita harus selalu berpikir sebelum bertindak. Mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dari penjelasan ayat tadi ada yang ditanyakan? Wah, ya tanya Pak Guru, itu maksudnya manfaat dari berpikir kritis itu apa Pak Guru? Ya, manfaat dari berpikir kritis itu diantaranya yang pertama dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam dan demi kepentingan umat manusia. Terus yang ketiga, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengembangkan iptek. Yang keempat, menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam semesta melalui penelitian. Terus yang kelima, mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala dan fenomena alam. Terus keenam, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah akal dan fasilitas lainnya, baik yang berada di dalam tubuh kita maupun yang tidak di dalam tubuh kita. Yang ketujuh, semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan. Terus kedelapan, semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner. Terus yang kesembilan, semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat dengan meningkatkan amal soleh dan menekan atau meningkatkan kemaksiatan. Terus ada yang mau bertanya lagi? Tanya Pak Guru, Ya, silakan. kapan kita berpikir kritis? Kenapa? Kapan kita berpikir kritis? Kapan kita berpikir kritis? Jadi berpikir kritis itu bisa dilakukan atau sebaiknya dilakukan di setiap hal dalam mengambil sebuah keputusan. Seperti hanya kita mau mengambil keputusan iya dan tidak, kita harus berpikir lebih jauh atau mendalam bagaimana manfaatnya, bagaimana kerugiannya dan lain sebagainya agar kita mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, bisa dipahami? Ya, Tidak? ya. Oh, bisa. Terima kasih. Nah, terus kemudian ada yang bertanya lagi? Cukup Pak Guru. Cukup Pak Guru. Ya. Untuk pelajaran kali ini kita cukupkan. Semoga kalian semua bisa memahami apa yang disebut dengan berpikir kritis, bagaimana manfaatnya berpikir kritis, dan kita selalu menjadi bijaksana dengan berpikir kritis. Cukup sekian dari saya, banyak salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.